Inilah keindahan, senyum kebahagiaan, anugerah tak terbantahkan, sebuah tekad yang tak berkesudahan, inovasi yang kami dedikasikan untuk kehidupan, untuk terciptanya kesehatan, inspirasi demi hidup yang lebih berkualitas, hari ini dan hari esok yang membanggakan. Bio Farma, dedicated to improve quality of life. Selama lebih dari 128 tahun, kami berkarya dengan memegang teguh filosofi. Dari sebuah lembaga riset, berkembang menjadi perusahaan vaksin, dan kini menjadi perusahaan life science. Dengan visi menjadi perusahaan life science kelas dunia yang berdaya saing global, misi kami menyediakan dan mengembangkan produk life science berstandar internasional untuk meningkatkan kualitas hidup. Inilah nilai-nilai kami, berkomitmen untuk bekerja dengan profesional dan integritas tinggi, terus-menerus berinovasi, memenuhi kebutuhan customer, serta seluruh stakeholder perusahaan. Kami berperan aktif dalam mengembangkan riset vaksin dan produk life science, melakukan penelitian vaksin baru dalam menjamin kemandirian kebutuhan vaksin di dalam negeri, serta ketersediaan untuk memenuhi kebutuhan vaksin di dunia. Dengan didukung putra-putri terbaik bangsa, kami terus berinovasi. Kami siap melangkah menuju life science industry. Kami berperan aktif dalam berbagai forum global melalui sinergi dan kolaborasi dengan negara berstandar internasional dan negara-negara Islam aktif dalam berbagai forum global melalui sinergi dan standar kualifikasi WHO dengan negara berstandar internasional dan negara-negara Islam aktif dan dalam berbagai forum global melalui sinergi dan standar kualifikasi WHO dalam berstandar internasional dan negara-negara Islam dan dalam berbagai forum global melalui sinergi dan standar kualifikasi WHO dalam berstandar internasional. Kami turut serta meningkatkan akses masyarakat terhadap vaksin dan kesehatan. Dan program Gerakan Masyarakat Sehat Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Sesuai filosofi dan semangat kami untuk memajukan, mencerdaskan, dan mensejahterakan masyarakat, program CSR berbasis komunitas untuk memperkuat kemapanan ekonomi dan mendorong perekonomian masyarakat prasejahtera. Kami mewarnai dan memperkayai nilai kehidupan dengan produk life science untuk menjaga keamanan dan kesehatan global dan mengibarkan merah putih di kancah global. Bio Farma, dedicated to improve quality of life. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Republika dan pemirsa semua. Selamat datang, selamat bergabung dengan Talkshow Republika bekerja sama dengan PT Bio Farma Persero. Wah, saya sudah kedatangan dengan Pak Ervan ini. Selamat pagi Pak Ervan. Pagi. Sudah minum kopi belum?
Saya nggak minum kopi, Mbak. Oh enggak, saya minum kopi, Pak. Oh, saya ngetes ya. Terima kasih sudah bergabung dan kali ini kita akan punya topik bahasan yang sangat kekinian yaitu transformasi digital healthcare. Sebelum kita mulai, saya ingin mengatakan kepada Sobat Republika bahwa acara ini bisa dilihat di Bio Farma ID, kemudian juga di Republika Official ada di YouTube, di online, dan juga di FB. Dan juga kalau ada pertanyaan silahkan dituliskan di YouTube ya, di YouTube di bagian komen, atau mungkin yang sudah bergabung dengan Zoom juga bisa di chat. Sebelum kita mulai, saya ingin memperkenalkan dulu Pak Ervan. Ini luar biasa, sangat. Ini saya ngeri nih Pak, lihat biodatanya ini. Pak Ervan Belyadi Suryadi, beliau lahir di Bandung 31 Desember, tahunnya saya rahasiakan seperti biasa. Kemudian untuk pengalaman pekerja, saya sebutkan yang saat ini adalah Vice President Digital dan IT di Bio Farma. Kemudian juga beliau, sebentar ini ada layar saya agak terganggu ini. Kemudian juga sempat menjadi General Manager IT Kimia Farma, juga Manager IBS CSS Application, juga di Telkom ya. Kemudian juga Senior Officer di CRM Telkom. Kemudian juga Manager CRM Operation Telkom. Kemudian juga, nah penghargaannya ini luar biasa, sangat banyak, jadi saya tidak bisa sebutkan satu persatu, tapi untuk tahun 2020 saja ini dari majalah iTech sebagai Top Digital Innovation 2020, dan juga ICIO Indonesia Intelligent CIO Award 2020. Aduh nih jadi kebelibet nih Pak. Kemudian karya tulisnya juga ini ternyata digital juga, nulis juga nih Pak. Tahun 2018 tata kelola sumber daya dalam menerapkan keamanan informasi di PT Kimia Farma Persero Tbk. Juga transformasi digital PT Kimia Farma Persero Tbk. Tahun 2016 implementasi restrukturisasi pendapatan dan beban CPA Managed Solution di NEPS di Sistem Business Support untuk DES, DBS, dan DGS Campium Telkom. Kemudian tahun 2015 Revenue Assurance of Enterprise Customer with Auto Reminder and Suspension Management Campium Telkom. Kemudian juga implementasi Accrue Reverse System di Divisi Enterprise Service atau DES, Divisi Business Service, kemudian Divisi Government Service Campium Telkom. Pengalaman pembicara juga ini banyak nih, tahun 2021 banyak, yang jelas mudah-mudahan ini juga masuk ke biodata juga ya Pak ya, pengalaman bicara kita saat hari ini. Oh ya Pak, sebelum kita mulai, saya ini kemarin agak-agak sotoy atau sok tahu begitu ya Pak, jadi ngajak teman saya untuk ikut acara ini, saya bilang ayo ikut acara ini bagian dari revolusi budaya loh, saya bilang gitu. Karena ini akan mengubah cara kita mendapatkan layanan kesehatan di masa depan. Ini kesotoyan saya ini jangan-jangan salah nih Pak. Ini silakanlah Pak Ervan yang harus mengklarifikasi ini. Silakan Bapak, udah siap belum nih? Siap. Asik. Makasih Bapak, silakan. Saya presentasi atau gimana Mbak Yeni? Ya, siap boleh. Atau Bapak boleh kasih juga mungkin gambaran transformasi digital healthcare itu seperti apa, itu boleh juga, silakan. Ya, kita mau belajar nih Pak. Ya, terima kasih Mbak. Jadi untuk transformasi digital gitu ya, ini secara umum gitu ya, transformasi digital itu sebetulnya tidak hanya sekedar menggantikan sistem yang manual gitu kan menjadi otomatis gitu kan. Kalau itu mungkin lebih ke arah digitize gitu ya. Tapi ini bagaimana gitu kan kita memberikan manfaat dari digital, teknologi digital tersebut, on top dari situ. Dan di sini untuk transformasi digital gitu ya di healthcare juga gitu ya, bukan hanya sekedar misalkan teknologi yang menjadi lebih modern, yang sebelumnya antriannya misalkan katakanlah antriannya kita pakai mesin antrian gitu kan, sekarang pakai lewat apps gitu misalkan namanya. Tidak hanya sekedar itu, tapi bagaimana kita sebetulnya di sini adalah lebih ke arah mentransform budaya, culture dulu gitu kan. Jadi sebetulnya teknologi mudahlah
kita bisa beli teknologi, kita bisa bangun, tapi bagaimana culture-nya itu menjadi apa, digital mindset-nya itu gitu kan. Jadi tidak hanya sekedar wah kita nih keren nih ini pakai apa apps, pakai kemudian apa di handphone semua bisa gitu kan. Tapi bagaimana sih itu memberikan manfaat, memberikan apa namanya, mensolusikan terhadap customer pain gitu kan, customer pain dari yang apa yang kita alami gitu ya. Ya kalau misalkan apa sederhana lah, sekarang memang sekarang sudah banyak ya Mbak Yen ya gitu kan, apa sekarang pun kehidupan kita lah ya, kehidupan kita itu udah tidak bisa terlepas dari namanya gadget gitu ya. Malah kadang-kadang saya ngeliat keponakan saya itu gitu kan, kalau udah agak rewel kasih gadget udah langsung berhenti gitu kan. Gadget lebih penting dari dompet bahkan Pak kalau kita pergi kan. Betul, itu sempat juga saya waktu ada sempat dalam perjalanan temen gitu kan, bareng gitu ke Jakarta, sampai di jalan, waduh dompet ketinggalan, terus ditanya handphone ada aman, ya udah aman tuh. Nah, jadi sebetulnya di situ bahwa bagaimana sih sebenarnya dengan transformasi digital ini kita bisa memberikan nilai lebih, memberikan kemaslahatan terhadap umat gitu ya. Karena gini, di healthcare itu orang tidak hanya sekedar misalkan orang apa, bukan hanya sekedar bisnis nih kalau menurut saya Mbak Yen ya. Ini bagaimana kita memberikan nilai lebih kepada masyarakat, karena yang kita apa terkait dengan healthcare itu dari mulai kita sebelum lahir, dari mulai kandungan sampai nanti kita dipanggil Yang Maha Kuasa, itu semuanya itu tidak akan terlepas dari situ. Nah, dengan transformasi digitalnya bagaimana kita memberikan apa benefit apa atau kemudahan sehingga kita menjadi hidup yang lebih baik gitu kan dengan teknologi itu. Jadi bukannya kita menjadi budak teknologi, bukan gitu, tapi bagaimana kita menggunakan teknologi itu untuk membuat hidup kita menjadi lebih baik gitu kan. Itu secara sekilas terkait dengan digital healthcare Pak Iin. Jadi ini kalau di saya di dunia internasional tuh ada istilah the man behind the gun is much more important than the gun itself gitu. Betul. Jadi gimana manusianya juga, dan jangan khawatir juga kita nggak apa manusia nggak akan tergeser kan fungsinya dan perannya ya Pak ya dengan teknologi ini. Tidak akan. Jadi meskipun sekarang ada yang namanya teknologi apa artificial intelligence, machine learning gitu ya, tapi ada yang tidak akan bisa diambil oleh mesin. Wisdom, Yes. wisdom itu nggak akan mungkin. Itu tetap ada di manusia. Terus kemudian apa ya, masalah insting gitu ya, itu nggak bisa. Kalau mesin kan diajarkan ya, diajarkan logaritmanya gitu kan. Dia bisa tahan, misalkan katakanlah seperti misalkan robot gitu, dia tahan mengerjakan kerjaan yang sama selama berjam-jam gitu kan, dan tidak ada apa capeknya, nggak ada capeknya gitu kan. Kalau kita kan udah mulai capek, udah mulai agak-agak ini gitu kan. Tapi tetap ada hal yang tidak bisa diambil oleh teknologinya. Dan itu yang memang yang harus kita tekankan juga, bahwa tidak semuanya, bahwa kalau lihat di film itu banyak kayak pernah film apa saya juga lupa lagi, itu kayak kita di apa benar-benar dikuasai oleh teknologi gitu, sampai ternyata itunya ada satu server gitu. Waktu itu saya pernah lihat film seperti itu, nggak seperti itulah sebenarnya. Bagaimana kita justru kita punya kelebihan gitu kan. Kelebihan yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala gitu kan. Nah, itu kelebihan itu yang memang sebagai di atas bagaimanapun di atas ciptaan manusia gitu kan. Nah, misalkan katakanlah sekarang udah ada teknologi kamera apapun lah, tetap gitu kan, pada saat misalkan mata itu lebih tajam gitu ya, skill gelap sekalipun gitu kan, seperti itu gitu kan. Iya, betul. Oh ya Pak, salah satu istilah yang sering muncul dalam transformasi digital itu kan adalah disruption. Disrupsi ini artinya apa sih sebetulnya? Ya, disruption itu kalau secara ini gangguan lah gitu ya, gangguan gitu ya. Jadi memang ini kalimat yang sudah sangat umum ya Mbak Yen ya gitu kan. Jadi memang kalau kita perhatikan di dunia secara umum gitu ya, kita perhatikan mungkin seperti dulu itu Kodak gitu ya. Kodak itu sangat terkenal gitu ya waktu itu untuk kamera itu gitu kan, giant lah dia gitu kan.
Padahal waktu itu kalau nggak salah teknologi itu pertama kalinya ada di Kodak juga untuk kamera digital itu. Tetapi karena memang di sini kita tidak boleh terlena gitu kan di sini, sama halnya juga dengan di dunia healthcare gitu ya. Misalkan Bio Farma memiliki anak ya, ada Kimia Farma, Indo Farma, di mana Kimia Farma punya sekitar 1.200 sekian apotek, terus kemudian ada sekitar 600 klinik gitu kan untuk pasien untuk outlet passion gitu kan. Nah, tapi kita tidak bisa terlena seperti itu, kita besar gitu kan. Tapi malah yang kita diganggu lah, disrupt gitu kan, disrupt dengan hal yang sebelumnya memang kita nggak terpikirkan sebelumnya gitu kan. Contohnya misalkan ya yang paling dekat lah gitu ya, yang keseharian kita gitu. Bagaimana dulu Bluebird gitu ya. Oh, udah Bluebird, pokoknya kalau udah ke Jakarta pokoknya naiknya Bluebird gitu kan. Ya. Tapi ternyata bisa ke disrupt adanya Grab, Gojek. Nah di sini kita harus wise gitu kan. Apakah kita akan melawan gitu kan, ataukah kita akan berkolaborasi gitu kan? Karena di sini bukan yang kuat yang menang, tapi yang adaptable, yang akan survive gitu. Ya kayak seperti dibilang Charles Darwin gitu ya. Itu memang sebenarnya ada korelasinya juga gitu dengan bisnis ini. Memang bukan seleksi alam. seleksi alam, bukan yang kuat gitu, tapi yang bisa adaptif gitu kan. Nah di sini pun sama gitu kan, sama di kita pun pada saat misalkan sekarang gitu ya, kita tidak bisa bertahan, kita punya 1.000 lebih apotek, terus kemudian ada 600-an klinik gitu kan. Tapi kalau kita tidak lakukan inovasi gitu kan, tidak bergerak ke arah digital gitu kan. Bukan berarti bahwa kita ikut-ikutan, enggak gitu kan. Karena memang trennya ke sana, itu sebuah keniscayaan kalau kita tidak masuk ke dunia digital gitu kan. Karena dari e-commerce sendiri pada saat kemarin pandemi itu gitu kan, itu nilainya hampir 2 kali lipat gitu kan, nilai omsetnya gitu. Ya mau nggak mau karena ke sana, karena apa? Budayanya udah berubah gitu kan. Sekarang budayanya orang udah praktis gitu kan. Jadi udah di rumah itu selama misalkan ada handphone, GoPay-nya terisi gitu, anak-anak itu aman udah ditinggal. Nah, itu pun sama. Jadi ini di sini kita inovasi gitu kan, termasuk misalkan dari dunia healthcare, bagaimana misalkan kita masuk juga ke apps gitu ya, misalkan di akses anak dengan Kimia Farma Mobile. Tapi dunia saat ini tidak bisa sendiri, Mbak Yayan gitu kan. Jadi kita nggak bisa, wah semua ini bisnis kita sendiri, nggak mungkin. Jadi kita harus bagaimana berkolaborasi gitu kan, connecting the dot lah istilahnya. Jadi ekosistem kesehatan itu kan sangat besar ya, dari mulai R&D, production, kemudian sampai ke retailnya, distribusi retail gitu kan. Terus kemudian sampai ke hubungannya misalkan dengan insurance-nya, dengan bank gitu dan lain sebagainya, termasuk dengan stakeholder lain dari pemerintah seperti Badan POM Kesehatan, Kemenkes gitu kan. Nah itu sebetulnya saat ini kalau kita lihat sangat ini ya, sangat banyak pemainnya dan terfragmentasi gitu kan, dan sangat terfragmentasi, dan kalau dibilang semua ada semuanya gitu kan, tetapi belum terkoneksi semuanya gitu kan. Jadi kalau misalkan pengalaman dulu, misalkan mungkin sekarang sudah banyak berubah ya. Dulu pada saat ke rumah sakit kadang-kadang ditanya, mana fotokopi ininya, mana fotokopi itu, habis fotokopi terus bawa kemana gitu kan. Nah sekarang sudah mulai, saya lihat beberapa itu di rumah sakit sudah tinggal masuk gitu kan, udah berjalan. Nah itu paling tidak bisa, itu kan memberikan hal lebih baik ya, customer experience yang lebih baik gitu kan. Nah jadi di sini memang pola yang kolaborasi itu sesuatu hal yang memang sangat diperlukan gitu kan, dan tidak mungkin kita mengerjakan itu semua. Nggak mungkin misalkan kita dari Bio Farma gitu kan dan grupnya, ya kita dari sisi healthcare kesehatan leading ya gitu kan. Tapi pada saat misalkan kita akan membangun sistem, tetap kita harus menggandeng siapa pemain di situ. Saat kita masuk ke perbankan gitu kan, siapa pemainnya di situ gitu kan. Dan semua sesuai dengan proporsinya gitu kan. Nah, jadi memang di sini gitu kan tetap bagaimanapun saya ulangi, bagaimana dengan menghadapi
gangguan ini gitu, disruption ini ya memang bagaimana kita menyikapinya lebih ke arah sana, dan kita tidak bisa bahwa saat ini kita merasa misalkan paling kuat gitu ya, tidak mungkin. Dan termasuk juga kalau tidak salah di industri healthcare itu ada sekitar 200-an pemain gitu kan. Beda kalau di telco itu saya itu hanya berapa lah, bisa dihitung dengan jari gitu kan. Nah, market share-nya itu yang paling besar itu tidak sampai 10% di healthcare itu. Nah, itu memang sangat sangat dinamis sekali gitu untuk yang di healthcare itu. Jadi kalau Ya. kita bisa bilang kalau disruption itu mungkin perubahan dari traditional way menjadi lebih modern, lebih teratur, lebih efisien, lebih efektif gitu ya Pak ya? Betul. Ya, jadi memang untuk yang terkait dengan digitalnya ada dua skenario kalau di digital bisnis gitu ya. Jadi memang betul tadi disampaikan oleh Mbak Yayan itu, bahwa yang pertama adalah kaitannya untuk bagaimana kita memberikan nilai tambah terhadap suatu bisnis. Jadi di sini kita tidak mengubah suatu bisnis proses yang baru gitu kan. Tapi bagaimana kita melakukan digitalisasi di sini, misalkan menjadi efisiensi, menjadi meningkat, produktivitas meningkat gitu kan. Nah, di sini bagaimana misalkan culture gitu kan. Itu lebih ke arah sana yang satu. Yang satunya lagi adalah terkait dengan bagaimana kita mengenerate new revenue stream gitu kan. Bagaimana kita mengenerate new revenue stream gitu kan. Nah, itu memang dua hal itu dalam dunia digital itu gitu ya. Jadi yang pertama adalah digital business optimization ya kita sebutnya. Kedua adalah digital business transformation ya. Jadi kalau yang untuk optimization lebih karena bagaimana kita mengimprove productivity, existing revenue, kemudian internal proses, mengimprove operating margin, kemudian mengimprove workforce, meningkatkan utilisasi aset, kemudian bagaimana kita meningkatkan digital culture gitu kan. Sementara di digital business transformation gitu kan, kita bagaimana kita adanya revenue baru, kemudian adanya services baru, new business model, kemudian adanya customer experience yang lebih baik gitu kan. Tapi hal ini bukan suatu hal yang terpisah gitu kan. Bahwa optimization dan dengan business transformation ada dua hal yang terpisah, bukan gitu kan. Ini adalah suatu hal yang memang kita harus melakukan kolaborasi gitu kan. Sebagai contoh, Mbak Yayan. Jadi seperti tadi saya sampaikan bahwa Kimia Farma gitu sebagai salah satu anak Bio Farma memiliki 1.200-an apotek gitu ya. Itu adalah physical presence apotek kami, di mana itu adalah salah satu keunggulan yang tidak dimiliki oleh kompetitor kami gitu kan saat ini. Dan kita pun tidak bisa gitu kan untuk head to head dengan pemain yang ada sekarang gitu ya. Karena beda lah. Karena itu memang kita BUMN memang ada beberapa regulasi yang harus kita patuhi. Dia tidak bisa membakar uang, tapi bagaimana sebenarnya memberikan nilai lebih dari physical presence tadi, misalkan dengan memberikan adanya aplikasi yang untuk dari business transformation, sehingga dari aplikasi yang kita bikin itu gitu kan, kita bisa memberikan layanan lebih kepada pelanggan. Misalkan katakanlah bahwa saat ini misalkan saya ke rumah sakit misalkan ya. Dan di sini tidak hanya sekedar aplikasi, di sini ada proses di belakangnya yang memang harus kita siapkan gitu. Kita misalkan kerjasama dengan rumah sakit, kemudian dari rumah sakit, oke, nanti obatnya akan diantarkan gitu kan, diantarkan ke rumah. Yang antar dari mana? Dari apotek terdekat dari rumah itu. Silakan ibu pulang, nanti sampai rumah obatnya sudah ada. Nah itu yang salah satunya yang bisa memberikan nilai lebih gitu kan. Jadi bagaimana kita mengawinkan antara online to offline gitu kan, dan juga offline to online. Artinya pada saat orang udah males nih ke apotek gitu, apalagi zaman pandemi seperti ini ya, orang mengurangi gitu ke tempat-tempat umum gitu. Nah dengan online ini gitu kan, jadi tetap di satu sisi kita coba menambah revenue baru, di satu sisi tetap sustain, jangan sampai misalkan yang existing itu tergerus gitu kan. Nah karena kalau seperti itu, kalau kita misalkan ya udahlah seperti ini zamannya ya kita ikutin, ya udah tinggal nunggu
mati aja gitu kalau seperti itu kan. Sementara bagaimanapun kita inginkan bahwa kita tidak mau kan misalkan dulu itu tuh ada perusahaan namanya A gitu kan. Kayak tinggal kerja di situ itu nggak mau kan kita pengennya sekian ratus tahun itu tetap sustain gitu kan, perusahaan kita memberikan suatu legacy bagi bangsa ini gitu kan, memberikan kontribusi terhadap kesehatan di bangsa kepada bangsa ini. Jadi connecting the dots ya Pak ya, melalui kolaborasi dan agar semua bisa adaptable. Betul. Jadi memang kita mulainya adalah dengan connecting the dot untuk mewujudkan yang tadi diimpikan tadi ya, Mbak Yairnya, untuk mewujudkan sih bagaimana sih kita membuat ekosistem digital healthcare yang sebelumnya itu adalah seperti tadi kita diskusikan bahwa ada sih semua gitu ya, dari mulai pharmaceutical, biotech, kemudian medical, kemudian distribution, healthcare provider, sampai ke payers. Itu ada semua gitu kan. Tapi bagaimana gitu kan, itu menjadikan satu kesatuan, satu orchestration gitu kan. Satu orchestration, di mana orchestration ini gitu kan, sebagai fokusnya adalah fokus kepada customer atau fokus kepada pasien. Jadi di sini lebih bagaimana gitu kan, supaya memberikan nilai lebih kemudahan kepada customer gitu kan, kepada pasien dalam melakukan berinteraksi di ekosistem kesehatan ini. Dan memang caranya gitu kan, kita lakukan memulai dengan hal yang kecil dulu gitu kan, tapi kita punya tujuan yang besar gitu kan, dan juga harus dilakukan secara cepat gitu kan. Memang itu hal yang paradoks gitu ya. Memang kita harus cepat dan selamat gitu kan ya. Nah jadi di sini di samping kita mulai dari connecting dots, bagaimana kita misalkan melakukan kerjasama dengan beberapa ekosistem kesehatan, coba untuk merangkaikan gitu kan dari masing-masing stakeholder tersebut gitu kan. Sehingga dari situ mungkin akan tergenerate business value-nya, sehingga kita bisa menciptakan produk dan layanan yang memiliki kualitas yang tinggi, terus kemudian bisa memberikan cost reduction yang tinggi, dan kita bisa memberikan menawarkan produk-produk yang baru gitu kan, sebagai new revenue stream, dan juga improve customer experience gitu kan. Dan tentunya hal itu bisa dilakukan salah satu kita melakukan akselerasi di sisi R&D-nya. Dan juga dengan demikian, dengan bisnis yang sangat agile ini, gitu, kita diharapkan kita bisa mengikuti yang ada di pasar atau di lapangan, sehingga kita bisa agile dalam bisnis ini. Dan tentunya ultimate-nya itulah bagaimana kita memberikan menjadi semacam suatu model bagi ekosistem kesehatan di negara ini gitu kan. Sehingga untuk biaya perawatan bisa menjadi lebih rendah dan lain sebagainya gitu. Kalau buat saya sebagai pengguna nih Pak, jadi apa-apa jadi lebih teratur, lebih terencana, misalnya untuk ke dokter segala juga lebih terencana, dan kepuasan lebih terukur loh Pak. Karena apa-apa bisa dilacak kalau secara digital kan ya Pak ya. Betul. Lumayan. Jadi dengan digital ini gitu kan, historinya kita terlacak gitu kan. Apalagi nanti ada yang kalau misalkan kita bisa di negara ini ada electronic health record yang terintegrasi gitu kan, karena tentunya ini hal yang challenging karena terkait dengan data-data pribadi. Tapi kalau itu sudah misalkan menjadi satu database yang besar maka misalkan kalau saya katakanlah atau Mbak Yayan misalkan berobat gitu kan, riwayatnya ada gitu kan, ada semua gitu kan di situ. Sehingga kalau sekarang kan pindah rumah sakit, riwayatnya berbeda, sehingga nanti lebih ke arah pemberian diagnosis itu dari pengalaman dokter tersebut, dari literatur. Tapi kalau misalkan kita udah ada terintegrasi datanya gitu kan, itu bisa berdasarkan data gitu, berdasarkan real datanya gitu kan, real data yang ada current dan termasuk sebelumnya gitu kan. Karena saya kebetulan di Bio Farma dapat hal yang baru nih dari teman-teman Bio Farma yang ada bioinformatik gitu kan. Jadi memang ternyata setiap orang itu berbeda gitu ya di DNA-nya itu, sehingga
sebetulnya untuk treatment kesehatan pun berbeda gitu. Sakit flu-nya saya dengan sakit flu-nya Mbak Yayan berbeda treatmentnya. Nah itu di bioinformatik gitu dipelajari gitu kan. Jadi sehingga nantinya kesehatan pun bisa personalize ke depannya gitu kan. Tidak one fit for all gitu ya. Tapi disesuaikan dengan masing-masing kondisi tubuhnya masing-masing sehingga lebih tepat sasaran pada saat misalnya memberikan itu. Customize ya. Customize gitu. Jadi customize tidak hanya ke Baju healthcare pun gitu kan ke arah sana gitu Mbak gitu kan. Itu sangat menarik bagi saya karena sebelumnya di Kimia Farma kan dulunya ke obat gitu ya. Saya 4 tahun di sana ada hal-hal yang baru yang buat saya selalu ada hal baru ya yang di healthcare itu, dan itu adalah tidak jauh dari kehidupan kita gitu kan. Hal tersebut bukan sesuatu yang misalnya sangat-sangat high tech sehingga ngebayang pun agak susah gitu. Tapi dengan ini ternyata ada yang di sekitar kita yang bisa kita improve gitu dengan teknologi digital ini. Ya, baik Bapak. Ini menarik sekali. Ini Bapak siap nggak untuk share grafisnya? Kita ingin belajar lagi lebih banyak nih Pak. Oke, baik Mbak. Saya izin berapa lama Mbak? Mungkin sekitar 20 menit. 20 menit. Oke. Karena beberapa hal tadi sudah saya sampaikan juga, nanti saya. Oh ya Pak, sebelum kita mulai, kalau ada yang ingin memerlukan slide atau infografik dari Bapak, boleh nggak di-share? Boleh, nanti saya ini ke Pak Gunadi ya? Ya, siap. Yang izin share Mbak Yayan. Oke, jadi baik. Terima kasih Mbak Yayan atas kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena kesempatan ini kita akan share terkait dengan digital health transformation. Tadi udah banyak dibahas juga pada saat kita ngobrol dengan Mbak Yayan gitu kan. Jadi Oke. Nah, di sini kita akan bicara tentang bagaimana sih disruption digitalisasi, kemudian digital healthcare itu tersendiri, bagaimana sih key success factor dalam digital transformation gitu kan, dan mungkin nanti terakhir akan saya berikan terkait dengan penutup. Oke, apa sih disruption by digitalization gitu kan yang tadi ditanyakan Mbak Yayan di awal juga gitu kan. Ini semacam gangguan gitu kan, semacam gangguan gitu. Jadi kalau pada saat ini gitu kan, kita ini berada pada masa transisi ya antara industri 4.0 ke industri 5.0 atau era society 5.0. Jadi di mana di sini kita tidak hanya sekedar teknologi, tapi bagaimana sih benefit yang kita dapatkan dari teknologi itu sendiri gitu. Dan ini sebenarnya dimulai dari di Jepang ya, yang sudah mulai seperti ini. Jadi kalau untuk yang produk-produk terkait digital 4.0 mungkin udah banyak dikenal lah oleh rekan-rekan sekalian, Pak Ibu. Ada Internet of Things, ada Big Data, ada Augmented Reality, ada Cyber Security, ada Artificial Intelligence, ada Additive Manufacturing, ada Simulation, ada System Integration, dan Cloud Computing. Dan itu hanya sekedar teknologi gitu kan. Tapi ke depannya itu bagaimana sih teknologi itu digunakan, kalau tadi disampaikan Mbak Yayan, the man behind the gun itu gimana gitu kan. Nah, ini di sini kita harapkan bahwa dengan kita bergerak ke industri 5.0 ini lebih memberikan kemaslahatan kepada umat manusia gitu kan. Nah, ini seperti tadi saya sampaikan, saat ini sudah nggak bisa dipungkiri lah bahwa dari mulai kita di rumah gitu ya, dari rumah misalkan untuk dari mulai makanan, jadi untuk kebutuhan makan, terus kemudian pakaian dan tersier, saat ini dimungkinkan kita tanpa bergerak dari kursi pun itu bisa terpenuhi gitu kan, selama gitu kan di handphone kita dan rekening kita atau ada gitu untuk membelanjakannya. Terus kemudian perjalanan, saat ini generasi milenial itu saya ngobrol itu Mbak Yayan ya, banyak kalau mereka itu tidak
beda dengan zaman saya gitu ya. Zaman saya itu waktu itu orang itu punya rumah, punya kendaraan gitu kan. Itu yang dikejar. Sekarang itu ada beberapa teman-teman milenial itu mereka rumah nggak terlalu, karena apa? Mereka bisa pindah-pindah apartemen gitu kan. Kendaraan ya ada apa? Ada apa? Gokar, ada Grabra dan lain sebagainya gitu kan. Itu dan yang mereka banyak lakukan itu adalah traveling gitu saat ini gitu kan untuk milenial itu. Nah, itu pun difasilitasi misalkan kita untuk tiket pesawatnya, terus kemudian hotel dan lain sebagainya. Termasuk dalam pekerjaan pun tidak akan lepas dari dunia digital. Jadi dunia itu sudah melakukan revolusi seluruh sendi kehidupan gitu ya. Khususnya kita yang ada di yang ada di area perkotaan ini. Gitu kan. Nah, di sini gitu kan termasuk juga dari dunia kesehatan gitu ya. Jadi kalau dari digital index disruption di industri gitu kan, kesehatan itu ada di nomor 4 gitu kan dengan indeks kita 51%. Jadi kalau di sini ya mau nggak mau gitu ya bahwa kalau kita nggak berubah gitu kan ya kita mati gitu kan. Jadi di sini ada digital ada suatu keniscayaan yang kita harus masuk. Cuman kadang-kadang kita bingung kita mau mulainya dari mana gitu kan untuk masuk ke dunia digital ini. Karena bagaimanapun disruption digitalisasi kita nggak bisa lawan. Karena apa? Karena di sini yang dilakukan adalah memberikan solusi terhadap customer pain gitu kan. Itu yang kenapa itu akan terus berkembang, akan terus makin besar. Kenapa? Karena mensolusikan kehidupan kita gitu kan. Jadi bukan sesuatu hal yang nice to have, bukan, tapi ini adalah ada di kita gitu kan. Misalnya kita untuk belanja gitu, misalkan belanja ke mall gitu kan. Apalagi di era pandemik ini kita sangat menghindari ya mobilitas datang ke mall itu gitu kan. Dan kalau nggak salah seperti kayak Glodok gitu di Jakarta udah mulai sepi itu sejak waktu zaman online itu kan Mbak ya gitu kan. Itu sudah dengan belanja online akan kemudahan akses dan juga akan banyak pilihan dan lain sebagainya. Dan ini semua hal aktivitas kehidupan manusia tidak akan terlepas dari digital dan disolusikan oleh digitalisasi sehingga digitalisasi ini akan semakin eksis gitu kan, akan semakin berkembang itu untuk memberikan hal yang lebih baik kepada umat manusia. Nah ini seperti tadi saya sampaikan bahwa di Indonesia saat ini dari 261 juta penduduk gitu ya, penetrasi internetnya ada 143 juta orang ya yang menggunakan internet dan 70%-nya itu menggunakan mobile. Artinya apa itu? Dunia dalam genggaman gitu kan. Jadi apa-apa udah mudah gitu kan. Dunia dalam genggaman, semua kebutuhan bisa dipenuhi melalui salah satunya smartphone kita gitu kan. Dan juga di era pandemi ini gitu kan, di mana bahwa untuk bisnis e-commerce ini hampir 2 kali lipat gitu kan. Di mana di tahun 2021 perkiraan 480 triliun untuk omsetnya. Nah, jadi di sini dan ini saya yakin ini akan menjadi tren, tidak akan misalkan setelah selesai pandemi berubah gitu kan menjadi ke zaman dulu lagi, misalnya kita datang ke mall dan lain sebagainya. Ini udah jadi suatu culture yang baru gitu kan. Dan ini yang memang siapa yang saat ini misalkan berhasil dalam melakukan digital transformation itu akan kebawa terus dalam bawah sadar orang itu bahwa ini gitu kan adalah yang memang juaranya di situ gitu kan di online gitu kan. Nah, bagaimana dengan digital healthcare transformation gitu kan? Di healthcare pun sama gitu kan. Jadi di sini bagaimana saya ambil contoh untuk yang di klinik gitu ya. Jadi yang di klinik itu tadi disampaikan bahwa sebelumnya adalah dari diagnosis berdasarkan medical literatur, kemudian pengalaman dari dokternya. Kalau nanti itu dari data yang memang data real gitu kan dan secara continuous diupdate yang tadi Bayan sebutkan ada data yang besar gitu kan di situ gitu kan. Kemudian pada dasarnya hanya fokusnya kepada kesehatan yang memang saat itu misalnya kita sakit flu ya sakit flu yang dilihatnya. Padahal itu ada kalau secara holistik datanya ada gitu kan. Jadi sebenarnya bisa melihat lebih holistik nanti gitu ke depannya itu. Kemudian dari sisi disparitas geografis gitu ya. Untuk saat ini mungkin daerah kota lebih bagus dibanding pedesaan dan lain sebagainya. Tapi dengan adanya ke depannya itu menjadi lebih standar gitu kan dengan adanya telemedicine dan lain sebagainya gitu kan.
Terus kemudian saat ini mungkin tidak ada prioritas, orang bisa datang ke mana, ke rumah sakit, ke mana gitu kan ya, ke klinik. Kalau nanti mungkin sebenarnya kita bisa arahkan aja semuanya ke klinik pertama aja dulu, baru setelah di situ dirujuk dan lain sebagainya. Ini adalah suatu opportunity bagi digital healthcare. Jadi ini kombinasi dari data, teknologi, klinik, kemudian digunakan berdasarkan data yang ada sehingga akan mengimprove kesehatan untuk masyarakat. Nah, key premise di digital healthcare itu adalah bahwa kesehatan itu tidak hanya sekedar kesehatan gitu kan, tidak hanya sekedar kita sehat, enggak itu gitu kan. Jadi kesehatan ini terkait dengan produktivitas, ekonomi dan masa depan suatu bangsa. Ini udah bisa kita lihat dan kita rasakan pada saat pandemi ini gitu kan. Bagaimana kita berlomba-lomba untuk negara itu gitu ya, menciptakan herd immunity supaya ekonominya segera bangkit gitu kan. Ini kerasa banget pada saat pandemi sekarang ini gitu kan. Sangat relevan sekali gitu kan. Kemudian implementasi digital teknologi itu memerlukan keseimbangan antara segi strategik dan taktikalnya gitu kan. Jadi long term-nya seperti apa, tapi short term-nya seperti apa gitu kan. Kemudian platform yang scalable dan otomatis itu adalah akan mendorong pertumbuhan profitabilitas dan juga cost yang lebih rendah gitu kan. Kemudian yang tadi yang integrated health record yang praktis, scalable dan terintegrasi itu memang harus didesain sebagai backbone yang akan diperlukan oleh pasien, oleh para medis dan semua stakeholder yang terkait dengan ekosistem kesehatan. Itu merupakan backbone dan memang baiknya pemerintah sih yang punya backbone itu. Kemudian digital teknologi akan mengimprove kualitas dan efisiensi dari produk yang ditawarkan, kemudian mengimprove customer experience dan juga akan memacu bisnis menjadi lebih enable karena harus bisa memenuhi kebutuhan di pasar. Jadi terus kemudian saat ini orang cenderung ingin demand-nya ingin end to end gitu kan. Pokoknya semua beres gitu kan. Semua beres dan ini bisa maka perusahaan yang bisa memberikan itu akan keluar sebagai pemenangnya. Dan tentunya ini tidak bisa sendiri gitu ya. Jadi bagaimana kita connecting the dot-nya itu gitu kan. Yang terakhir adalah bahwa healthcare itu adalah humanis ya. Jadi di dunia ini ada demokrasi yang besar yang antara yang muda dan yang senior gitu kan. Di mana merespon terhadap teknologi digital itu berbeda. Ini dua hal yang memang yang harus kita pikirkan gitu. Bagaimana untuk treatmentnya terhadap dua kelompok ini. Nah ini seperti disampaikan bahwa di sini ada dari mulai pharmaceutical, medical, distribution, healthcare, consumption, payer semuanya ada gitu kan. Tetapi semuanya terfragmentasi baik pemainnya di lokal maupun di internasional. Tetapi dan mayoritas masih mengandalkan kepada proses-proses manual gitu ya. Sudah mulai sih yang ke digital, tapi kadang-kadang tidak sustain ya. Dan juga secara bisnis model tidak profitable. Tapi kalau lihat dari demand-nya dan potensinya untuk menciptakan value creation ini sangat tinggi gitu kan. Ini suatu peluang yang harus kita kita garap gitu kan di sini. Nah, jadi di sini ada intinya bahwa untuk digital healthcare itu goalnya adalah bagaimana nanti good quality produk dengan kualitas yang baik, kemudian terintegrasi dan customer focus. Kemudian bagaimana untuk menciptakan hal tersebut? Pertama, kita melihat bagaimana identifikasi terhadap potensial bisnis opportunity yang ada yang di-drive oleh digital solution di BUMN farmasi. Kemudian kita mengakselerasi pembangunan implementasi dari digital solution yang kita identifikasi sebagai program strategik bagi BUMN holding farmasi. Kemudian kita melakukan inkubasi terhadap bisnis digital, opportunity bisnis digital, dan kita siapkan bagaimana nanti pada saat productization-nya dan operasi dalam skala yang lebih besar gitu kan. Kemudian yang penting juga adalah akselerasi untuk digital talent-nya gitu kan. Karena kalau ada barangnya, ada teknologi, tapi nggak ada yang bisa mengoperasikan, ya sama aja gitu kan. Itu nantinya menjadi museum gitu kan. Yang penting adalah bagaimana orangnya gitu. Bagaimana orangnya yang akan mengoperasikan, yang akan melakukan transformasi
terhadap digital itu sendiri. Dan kemudian tentunya bagaimana kita pun memberikan kontribusi ya terhadap industri nasional gitu kan, supaya bagaimana mengadopsi teknologi healthcare secara digital yang sudah terbukti secara best practice itu kan. Nah ini mimpi kita semua, menurut saya ini adalah mimpi kita semua, bagaimana kita bisa terkoneksi dengan semua semua stakeholder di dunia kesehatan, dimulai dari R&D, production, distribution, sampai ke hospitalnya, ke kliniknya, ke apotek, ke lab, sehingga misalkan orang katakanlah saya datang misalkan ke rumah sakit, saya hanya perlu ini NIK saya gitu kan, itu udah langsung misalkan nanti masuk ke rumah sakitnya seperti apa, ke apotek seperti apa, kemudian nanti dari asuransi saya udah langsung terkonek semua gitu kan, pembayaran udah bisa dengan misalkan rekening saya gitu, sehingga tanpa saya harus kontak sana kontak sini, harus misalkan minta tolong orang udah sakit terus disuruh mikir juga gitu, ini harus gimana gitu. Jadi nah itu yang impian kita bersama, termasuk juga di sini dengan regulatornya, kita terintegrasi dengan regulator. Dan tentunya ini ya harus ada teknologi gitu kan. Teknologi saja tidak cukup gitu. Jadi emang ini adalah kolaborasi antara yang memiliki teknologi, yang memiliki bisnis proses, dan juga semua pihak yang terlibat di sini. Apa sih yang kita mulai untuk mewujudkan mimpi tadi itu gitu kan? Dan saya yakin itu mimpi semua orang. Karena saya pernah waktu itu sama di webinar yang sama Mbak Yayan dengan Kementerian Perindustrian, gambarnya memang berbeda, tapi esensinya sama gitu kan. Jadi memang keadaannya ke arah sana gitu kan. Jadi bagaimana sih connecting the dot gitu ya? Kita coba menghubungkan lah antara stakeholder kesehatan tersebut gitu kan. Terus kemudian nantinya akan generate business value gitu kan. Generate business value dengan high quality product, kemudian cost reduction, new product, dan juga new revenue stream, ada customer experience yang lebih ditingkatkan, akselerasi R&D, juga business agility, dan tentunya ultimate itu bagaimana kita bisa menjadi model untuk national healthcare ecosystem gitu kan. Kita bisa memberikan kontribusi terhadap kesehatan nasional ini. Dan dari sisi organisasi pun kita siapkan gitu ya untuk transformasi ini gitu kan. Di awal kita bagaimana identitas kita gitu kan, kemudian learning-nya seperti apa, culture-nya seperti apa gitu kan, lewat program misalkan ada strategi dari direktorat kami, kemudian bagaimana digital mindset dan analytical skill set-nya kita siapkan, kemudian kita establish culture untuk healthcare business teknologinya gitu kan. Setelah itu kita bergerak bagaimana menciptakan kredibilitas dan growth gitu kan. Di sini kita bagaimana organisasi bisa memiliki kapabilitas dan memiliki tumbuh gitu kan. Kemudian dengan cara dari beberapa project dan juga beberapa piloting, kemudian menunjukkan business value untuk efisiensi dan juga transaksi yang berdasarkan digital. Dan yang terakhir adalah bagaimana kita mengakselerasi dan mengefisiensi dan juga memberikan influence terhadap ekosistem yang ada di ekosistem kesehatan di Indonesia ini. Nah itu ya organisasi yang memang harus kita siapkan juga gitu kan. Tidak hanya sekedar teknologi, tapi harus dibarengi juga bagaimana kita menciptakan orang-orang untuk agar siap juga pada saat berperan di sana gitu kan. Nah ini intinya bahwa dari sama seperti yang tadi dari bisnis dari value chain tersebut, bahwa bagaimana sih gitu kan. Jadi kami sebut di healthcare 1.0 di 2020 sampai 2023 itu bagaimana kita menggunakan teknologi digital untuk memprovide layanan dan produk dengan kualitas yang baik, yang terintegrasi, terjangkau, dan fokus terhadap customer gitu kan. Nah, apa sih key success faktornya agar itu bisa dilakukan gitu kan? Jadi ini pengalaman yang kami lakukan Mbak Yen ya di salah satu anak perusahaan waktu itu digital transformation. Jadi pertama adalah engagement atau keikutsertaan. Itu keikutsertaan pertama yang tentunya dari top level ya.
dari visionnya top level itu top management gitu kan, harus diikuti di bawahnya pas execution dan adaptable. Juga proses dan inovasinya, bagaimana proses transformation, tidak hanya teknologi, karena proses pun harus ada transformasi gitu kan. Hal-hal yang sifatnya seperti proses yang terlalu panjang ya harus kita pangkas gitu, lemak-lemaknya harus kita buang juga gitu kan. Nah kadang-kadang hal sederhana itu tidak harus dengan membangun sistem yang besar, proses yang kita perbaiki pun itu memberikan impact yang besar juga gitu kan. Kemudian bagaimana bisnis strateginya, kemudian digital value map-nya, kemudian dari sisi teknologinya, kemudian di data analitik. Jadi data itu tidak hanya sekedar data gitu, tapi bagaimana membuat kita menjadi informasi gitu. Karena kalau sekarang dibilang data itu adalah new oil gitu kan, itu betul-betul sangat berharga saat ini gitu kan. Kemudian penting adalah business culture. Bagaimana kita memberikan mengubah culture gitu kan yang ada di perusahaan. Dan juga yang terakhir adalah market penetration. Jadi dari paparan tadi terkait dengan disruption by digitalization ya bisa kita simpulkan bahwa bukan yang terkuat gitu kan, tetapi yang paling adaptif yang dapat survive gitu kan. Kemudian healthcare itu bukan hanya sekedar healthcare, tapi ini terkait dengan produktivitas, ekonomi dan masa depan suatu negara gitu kan. Kemudian kualitas layanan dan produk healthcare yang baik itu ada yang terintegrasi, terjangkau dan customer focus. Dan bagaimana kita memulainya ya dengan custom connect the dots itu tadi gitu kan. Dan key success faktornya di digital transformation adalah bagaimana melakukan engagement, kemudian process and innovation, teknologi, data analitik, kemudian business culture dan juga market penetration. Ya. Mungkin tuh Mbak Yeyen yang bisa saya share. Wah, ini luar biasa sekali. Kelihatannya nih pandemik jadi blessing in disguise ya Pak ya, karena bisa mengakselerasi transformasi digital ini. Betul, betul Mbak Yen. Ini kalau bercandanya orang-orang IT gitu kan, kita itu susah banget gitu mentransform orang gitu ya. Jadi dulu itu kalau misalkan kita lakukan meeting gitu kan, sebenarnya sudah ada dari zaman dulu itu gitu kan, teman-teman IT semua sudah menggunakan gitu kan. Tapi tetap senangnya itu kan kumpul gitu kan. Tapi begitu misalkan kemarin ada pandemi, orang dengan sendirinya melakukan video conference gitu kan. Dan itu malah dari user gitu ya yang ngejar-ngejar kita gitu kan. Jadi makanya kalau dari teman-teman IT itu kalau bercandanya ini digitalisasi berhasil karena apa? Karena pandemi. Blessing in disguise. Jadi luar biasa sekali ini. Kalau saya boleh sebutkan tadi, jadi yang sangat menonjol dalam hal ini adalah bagaimana kesiapan perangkat, kemudian orang yang bisa berperan, juga regulator juga penting ya Pak. Jadi agar bisa menciptakan ekosistem yang kondusif gitu ya untuk transformasi digital ini. Betul. Jadi memang transformasi digital itu yang paling utama adalah orang gitu kan. Di orang dulu karena memang culture-nya yang harus disiapkan gitu. Jadi ada memang namanya juga digital leadership gitu Mbak. Itu memang harus disiapkan karena bagaimana mungkin kita bilang kita nih bisnis digital nih gitu kan. Tapi di dalam sendiri teman-teman kita masih gaptek gitu kan. Gitu kan. Nah, jadi memang yang dilakukan gitu kan salah satunya adalah bagaimana kita supaya digital mindset itu terjadi dulu di internal gitu kan. Salah satunya adalah yang sekarang mungkin sudah jalan di semua gitu ya. Seperti misalkan absensi online gitu kan. Karena udah terbiasa gitu ya. Kalau dulu tuh susah banget gitu kan. Kan zaman saya zaman ceklok gitu gitu. Atau tanda tangan malah zaman dulu. Tanda tangan gitu kan. Sekarang dengan itu terus kemudian misalkan untuk perjalanan dinas gitu kan, perjalanan dinas itu udah semua di aplikasi, terus kemudian ada untuk internal ada nota dinas gitu kan. Itu memang mau nggak mau sudah jadi culture gitu kan. Dan setelah itu barulah kita bisa masuk ke bahwa ini kita bisnis digital gitu. Tapi sebenarnya yang saya perhatikan nih Mbak ya gitu kan terutama di kami ya di Holy Pharmacy ini adanya milenial gitu kan. Porsi milenial itu sangat besar gitu, sangat besar di kami ini gitu kan, komposisinya gitu kan. Jadi dengan milenial itu akselerasi untuk digitalisasi lebih cepat karena mereka udah
udah digital savvy lah ya mereka gitu ya, udah terbiasa dengan hal-hal yang digital gitu kan. Dan tinggal bagaimana itu apa yang milenial itu diarahkan oleh seniornya gitu kan, apa yang kolonial gitu ya. Yang seniornya, karena bagaimanapun secara eksekusi mereka lebih cepat dan juga out of the box gitu kan. Nah, tapi bagaimana seniornya itu menuntun gitu kan sebagai mentoring gitu kan. Karena bagaimanapun kalau secara teknologi kalahlah dengan milenial yang mereka cepat sekali gitu kan. Tapi palingnya ada hal-hal yang apa yang memang dari seniornya yang mungkin terkait Wisdom, Pak. wisdom. Wisdom. Itu tidak bisa dikalahkan itu. Waktu berbicara. Betul, Mbak Yen. Nah, itu. Jadi memang komposisi komposisi antara skill yang ada di Gen Y dan Gen X itu memang harus di-combine gitu kan. Tidak bisa kita misalkan ini di Gen Y pasti jalan gitu ya, atau Gen Z gitu. Enggak, itu harus kombinasi gitu. Ada apa dan itu memang termasuk salah satu buat beberapa saya itu ada salah satu aset yang besar gitu kan untuk melakukan digitalisasi ini gitu kan. Baik Pak, ini ada pertanyaan nih. Apakah ada negara atau model di negara lain yang bisa yang menjadi model gitu ya untuk menjadi cetak birunya transformasi digital di kita nih? Nah, untuk yang model gitu, karena ini kita tidak bisa 100% Meniru nggak mungkin. Meniru ya, karena ada di situ ada culture juga, ada kearifan lokal juga gitu ya. Even misalkan di Indonesia lah gitu ya, digitalisasi yang dilakukan satu company dengan company lain itu berbeda gitu kan. Secara benang merahnya mungkin bisa sama gitu ya, tahapannya apa itu sama itu. Tapi dalam pelaksanaannya itu tetap ada hal-hal yang sifatnya semacam customize lah, disesuaikan dengan keadaan gitu kan. Kalau secara teknologi bisa gitu kan. Secara teknologi misalkan ini teknologi yang baru gitu kan kita beli. Tapi belum tentu juga teknologi itu pas dengan di kita gitu kan. Dengan di kita. Jadi memang bisa pernah itu ada pertanyaan yang sama seperti ini ya gitu kan. Jadi ya tetap kita ngambil best practice-nya seperti apa, tapi tetap ada customize yang disesuaikan dengan kearifan lokal dan keadaan yang ada di Indonesia. Karena tidak bisa misalkan pernah analoginya misalkan kita dikasih BMW gitu kan. Nah, belum tentu kita bisa langsung menjalankannya gitu kan. Karena mungkin ada tombol-tombol dan lain sebagainya yang harus kita sesuaikan. Nah, itu yang harus kita sesuaikan termasuk terutama adalah dalam rangka yang paling penting dan menurut kami adalah yang cukup kompleks itu adalah di sisi change management. Bagaimana sisi change management sehingga digitalisasi ini adalah bisa dibuy-in sehingga orang dengan menjalankannya dengan tidak ada keterpaksaan gitu kan. Oh ya, saya melakukan ini karena ada benefitnya buat saya. Di awal-awal mungkin ya, di awal-awal ada mungkin pemaksaan tetap gitu ya, mungkin gitu ya diperlukan. Tapi pada saat dalam pelaksanaannya gitu kan, orang bisa tahu dan itu tidak bisa. Misalkan perusahaan A, BUMN A dengan BUMN B itu pasti beda gitu. Tergantung masing-masing keadaannya gitu kan. Jadi tidak bisa 100% dan juga tidak bisa juga misalkan tetap kita nggak bisa ngarang-ngarang juga gitu. Udah kesini gitu. Tapi tetap ada referensi yang bagus yang mana baik itu dari sisi change management, dari sisi teknologi kita ambil, tetap kita harus combine gitu kan. Seperti itu. Kemudian ada pertanyaan ini, berapa persen e-health ini mengcover daerah-daerah terpencil? Nah, ini mungkin menarik sekali karena kita kan negara kepulauan nih, cetak birunya ke depan gimana nih untuk long term? Berapa persen e-health ini mengcover daerah-daerah terpencil? Nah, kalau untuk itu memang saya belum bisa jawab pasti Mbak Yaya, karena hal itu tergantung dari seperti tadi saya sampaikan bahwa itu tergantung dari kerjasama semua pihak gitu ya. Jadi misalkan seluruh Indonesia itu lebih ke arah sisi jangkauan misalkan karena internetnya, apakah udah sampai seluruh Indonesia sudah ada gitu kan. Tapi kalau melihat saat ini gitu kan, melihat harusnya sih dengan coverage internet yang sudah luas ini harusnya sudah persentase saya nggak bisa
sebutkan mungkin 50% harusnya sudah bisa tercover gitu ya, 50% mungkin gitu ya. Tapi data yang pastinya mungkin ada di, saya nggak punya data pastinya, tapi yang jelas kalau melihat dari dari trennya gitu itu bisa dilakukan, karena sekarang itu arahnya memang ke arah telemedicine, dan sekarang itu memang kalau dilihat itu di daerah-daerah pun gitu, di desa-desa itu ternyata itu internet sudah demikian masif juga gitu kan, dan juga sudah digunakan tidak hanya sekedar nonton gitu, tapi mereka bisnis juga lewat situ gitu. Dan itu pun hal yang bagus bagi healthcare untuk masuk gitu kan. Dan memang ada beberapa daerah yang memang masih belum terakses di internet, tapi insya Allah sih dalam waktu dekat sih ini akan apalagi nanti ada 5G gitu ya, itu secara teknologi pasti akan lebih bagus lagi gitu. Itu mungkin Mbak ya. Mungkin ini malah jadi kalau kita negara kepulauan terbesar di dunia ini kan malahan dengan adanya transformasi digital ini mungkin akan lebih memudahkan ya Pak, pemerataan healthcare lebih mulai mudah terjangkau gitu. Ini blessing banget untuk kita semua ya. Betul karena dengan adanya kepulauan seperti ini, apalagi sekarang ada ring internet itu udah ya bawah laut itu udah sampai ke Indonesia Timur gitu kan. Nah ini merupakan suatu hal yang memang sangat sudah disiapkan gitu ya, sudah disiapkan, tinggal kita bagaimana digital healthcare masuk mengisi konten-konten tersebut gitu kan. Dan pipe-nya udah disiapkan ya Mbak gitu kan. Nah, jadi memang ini insya Allah justru dengan adanya digital transformation ini gitu kan, disparitas pelayanan kesehatan di masing-masing lokasi yang berbeda ini bisa paling tidak mulai disamakan melalui digital ini gitu, sehingga mungkin tidak bisa 100% gitu kan ya, tapi paling tidak layanan yang sama bisa diberikan gitu kan di daerah-daerah yang bukan di pusat-pusat bisnis dan lain sebagainya, bisa di daerah pedesaan dan lain sebagainya. Dan saya yakin bisa dilakukan, dan ini akan dalam waktu yang cepat gitu kan, bisa terjadi gitu kan. Nah, ini Pak, kelihatannya kalau tantangan terbesar itu kan biasanya ya transisinya itu ya Pak, sangat susah sekali untuk mengubah dari budaya lama ke budaya baru. Ini transition process is very painful gitu kan. Nah ini kalau menurut Bapak, tantangannya apa sih sebetulnya dari transformasi ini yang paling besar gitu? Ini saya juga baru dapat informasi ada data penderita COVID-19 itu dihack ini Pak, di barusan aja nih, sampai Kemeninfo mengadakan jumpa pers nih soal ini. Ini kan berarti keamanan data lagi ya Pak ya, soal ini yang jadi tantangan terbesar. Nah ini kalau menurut Bapak nih, dilihat dari transformasi digital di healthcare ini apa nih tantangan terbesarnya? Ya, memang tantangan di healthcare itu adalah memang selain kalau untuk operatornya sendiri ada di sisi sumber daya manusia ya, Mbak Dian. Juga memang dari sisi security gitu ya. Dari sisi security itu semua hal menurut saya, termasuk apalagi di healthcare itu datanya adalah data yang sangat sensitif gitu ya, data terkait dengan orang gitu kan, dan juga historinya, dan memang dan ini yang memang selalu menjadi perhatian semua gitu kan, perhatian semua, tidak hanya kami, termasuk dari stakeholder lainnya gitu kan, karena ini terkait dengan data-data pribadi gitu kan, data-data pribadi, dan memang yang ini terus diimprove, saya yakin gitu kan, semua yang penyelenggara sistem elektronik akan selalu improve bagaimana supaya hal itu tidak terjadi gitu, dan itu pun sama di kami pun untuk security-nya gitu ya, kita menggandeng juga gitu kan bagaimana provider yang bisa memberikan jaminan terkait kualitas ini, termasuk misalkan sistem-sistem beberapa kita bangun dengan BUMN lain, misalnya dengan Telkom gitu kan ya. Di sini di mana mereka sudah lead di sisi teknologi gitu kan, dan dari situ pun termasuk yang security-nya dan lain sebagainya gitu kita kerjasamakan. Dan memang yang paling susah itu adalah bahwa yaitu kembali ke chain management gitu kan, karena ini bukan sekedar misalkan dari sisi aplikasi sudah jadi gitu kan, pasar sudah mau pakai,
tapi bagaimana proses bisnis di dalamnya, orang yang mensupportnya gitu kan, baik itu orang kliniknya, orang apoteknya, apakah mereka sudah siap dengan dunia digital ini? Yang paling penting itu memang sisi manusianya gitu kan. Dan kadang-kadang juga security itu adalah kaitannya di sisi di manusianya juga, tidak hanya sekedar misalkan orang nge-hack gitu kan, orang dari luar masuk ke dalam sistem itu bisa ke monitor gitu kan. Tapi kalau di security itu kadang-kadang yang social engineering gitu kan, yang misalkan orang secara nggak sengaja bisa ngasih password misalkan gitu ya. Nah itu yang itu agak susah gitu untuk teknologi dari sisi teknologi dicegahnya. Nah itu lebih ke arah ke social engineering. Nah itu termasuk yang kami pun di sisi penyelenggara IT gitu kan, kita sampaikan bahwa sosialisasi bahwa security itu bukan hanya untuk IT gitu, tapi untuk semua gitu kan. Itu yang selalu kita tekankan gitu kan, bahwa termasuk kepada orang-orang yang terkait dengan pengolahan data, selalu kita sampaikan bahwa ini adalah data-data yang sensitif yang harus dijaga dan lain sebagainya. Dan beberapa pun seperti misalnya aplikasi gitu ya, kita ada fakta integritasnya gitu Pak. Jadi fakta integritas yang harus ditandatangani. Ya salah satu itu sebagai ikhtiar kita gitu ya, untuk supaya itu tidak terjadi. Tapi tetap bagaimanapun ya ujung-ujungnya di chain management sih, kalau saya pengalaman dari mulai beberapa transformasi yang saya lakukan itu lebih di arah ke chain management-nya, dan termasuk security memang menjadi salah satu yang menjadi menjadi suatu prioritas di semua hal lah yang menjalankan transformasi digital ini, apalagi yang terkait dengan data-data publik ya. Jadi ini lagi-lagi juga kepada regulator juga banyak perannya nih ya Pak ya. Betul. Jadi memang dalam hal ini gitu kan, karena bagaimanapun supaya kita terpayungi gitu kan. Jadi memang, dan kita pun tidak bisa juga misalkan nunggu setelah ada regulasinya baru kita jalan. Itu tetap inovasi dilakukan sambil kita paralel misalkan menginformasikan atau komunikasi dengan regulator, sehingga pada saat ini dijalankan sudah ada payungnya. Kalau kita nunggu misalkan baru keluar regulasinya, kita baru membangun misalkan, itu bisa udah ketinggalan gitu. Jadi paling tidak pada saat kita lakukan live atau misalkan secara komersial atau secara di publik, karena dimulai ke publik sudah ada payungnya gitu kan. Baik. Nah, Bapak kan sebagai provider yang menyediakan aplikasi, misalnya ya saya bilang gitu, kalau saya nih sebagai awam, sebagai pengguna, sebagai masyarakat umum gitu, apa yang harus saya lakukan? Langkah pertama apa nih agar bisa masuk dan mendukung transformasi digital ini? Walaupun ini memang untuk kepentingan kita juga sih Pak gitu. Nah, apa yang harus kami lakukan untuk pertama tahap awalnya tuh apa nih agar bisa in line with this kind of transformation? Ya, jadi mungkin pada saat bagaimana gitu ya sebagai masyarakat lah gitu ya, kita berperan dalam transformasi ini gitu ya. Ya salah satunya adalah dengan kita selektif juga gitu ya dalam melihat menggunakan aplikasi gitu ya. Terus kemudian terutama hal-hal yang data-data pribadi gitu kan, itu memang harus kita jaga sendiri juga gitu Mbak Yen. Nah terus dari sisi aplikasi juga memang kita harus tahu juga ini aplikasi ini kegunaannya untuk apa gitu. Yang ini sih yang biasanya dilakukannya, kita lihat ratingnya juga gitu. Karena banyak sih sekarang apps itu banyak sekali gitu ya, banyak sekali gitu kan yang apps itu yang ada di baik di Google Play gitu ya. Tapi lihat aplikasi mana sih yang paling related dengan kita, dan terutama adalah dia misalkan yang mengeluarkan dari mana gitu lembaganya gitu kan. Misalkan katakan untuk perbankan dari bank mana gitu. Karena itu termasuk salah satu usaha kita juga, jangan sampai nanti kita menginstal aplikasi justru membahayakan kita gitu. Karena ada beberapa aplikasi juga yang saya baca dari Google ini harusnya ini berbahaya gitu. Jadi paling tidak gitu, pada saat misalkan kita menggunakan aplikasi ya kita aplikasi ini berasal dari provider yang memang sudah verified gitu kan. Nah, sehingga kita yakin bahwa aplikasi ini, dengan menggunakan aplikasi ini kita memberikan bagaimana secara dunia digital sudah mulai masuk juga nih Mbak Yen, dan dengan adanya pengguna yang lebih banyak tentunya akan membuat si provider itu improve gitu kan ada masukan. Tapi kalau misalkan nggak ada yang menggunakan,
ya udah aja aplikasinya kayak gitu kan, kita nggak tahu nih aplikasinya sebenarnya sesuai apa enggak gitu kan. Apakah aplikasinya ini misalkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat atau tidak, karena nggak ada yang menggunakan, nggak ada feedback. Dan bagi kami itu dengan adanya pengguna gitu kan, itu ada feedback bagi kami gitu kan. Katakanlah misalkan feedbacknya itu pahit gitu kan, itu adalah jamu buat kami gitu kan, supaya bisa lebih baik lagi gitu kan. Tidak hanya kita minum sirup terus gitu kan. Terukur lah ya Pak ya segalanya. Ya, jadi itu baik misalkan feedback yang bagus atau feedback yang kritik membangun, itu adalah untuk meningkatkan bagaimana kami bisa mengimprove gitu kan layanan di dunia digital. Karena kalau dari dalam kami melihat kayaknya udah cukup, apalagi ya gitu. Karena kami di dalam gitu kan. Sementara pengguna dari luar melihat ini masih kurang gitu. Ini harus tambah ini gitu kan. Nah, itu merupakan suatu kontribusi yang sangat besar bagi kami itu dari pengguna untuk aplikasi-aplikasi kami itu. Ya, baik Pak Ervan. Saya juga ingin mengingatkan untuk Sobat Republika, ini sudah ada link untuk e-sertifikatnya dan juga untuk materi yang tadi dari Bapak Ervan. Bapak Ervan, ada lagi yang mau ditambahkan? Ini seru sekali nih, kita jadi belajar banyak. Untuk closing ini Pak. Ya. Kalau enggak kita harus seharian nih sebetulnya yang bisa diobrolin nih Pak. Ya, jadi mungkin untuk terkait dengan transformasi digital ini adalah bahwa memang dalam transformasi digital ini adalah suatu keniscayaan ya. Semua industri itu memang mau tidak mau, suka tidak suka, ya harus masuk ke sana gitu kan. Karena kalau tidak gitu kan, ya kita hanya tinggal menunggu waktunya saja gitu kan. Jadi dengan yang penting adalah dengan transformasi digital ini di segala bidang ya, termasuk healthcare, bagaimana sebenarnya memberikan manfaat yang lebih dalam hidup manusia ini ya, termasuk dalam healthcare, bagaimana kita bisa memberikan customer experience yang baik, memberikan kualitas layanan yang lebih baik kepada masyarakat, sehingga bisa memberikan kualitas hidup yang lebih baik kepada masyarakat. Kalau moto di kami, until everyone is well. Bapak, ini sebetulnya seru nih. Kayaknya saya ingin menyisipkan satu pertanyaan lagi dari Sobat Republika nih. Boleh nggak Pak? Silakan. Ini, punten izin bertanya kepada Bapak Ervan, kalau boleh tahu saat ini Bio Farma atau holding farmasi yang ada ini sudah di fase mana untuk transformasi digitalnya? Apakah di fase digital atau digitalisasi atau transformasi digitalisasi? Terima kasih banyak. Ya, jadi memang untuk saat ini gitu kan di IT itu ada mulai IT sebagai support, enabler gitu kan, dan transformer, yang paling tinggi transformer. Nah, jadi kami saat ini sedang menuju ke transformer. Memang di roadmap kami itu adalah kami ke transformer itu. Jadi kalau secara peran tidak bisa dengan kita hanya transformer, nggak bisa. Tetap di dalamnya kita sebagai IT support, sebagai enabler ada. Di tahun 2025 itu porsi terbesar ada sebagai transformer, dan itu mungkin bisa lebih cepat. Jadi kan tiap tahun kita lakukan rolling master plan, jadi kita lihat nih misal planning kita di 2025 apakah ini bisa kita majukan gitu kan. Jadi memang saat ini tahapan kita itu ada menuju ke transformer, bagaimana kita memberikan suatu layanan baru dan juga new revenue stream gitu. Jadi tidak hanya sekedar untuk support suatu bisnis, tidak hanya enabler, tidak hanya sebagai bisnis driven, tapi karena bisnis transformer. Baik, terima kasih Bapak. Terima kasih Pak Ervan. Terima kasih juga Bio Farma. Terima kasih Sobat Republika semua. Itulah obrolan kita tentang transformasi digital healthcare. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan nanti akan ada diskusi lagi ya Pak ya. Karena kita juga nggak puas. Nih kalau puas salah malahan. Kita harusnya tidak puas untuk belajar. Terima kasih semuanya. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yayan. Terima kasih Bapak. Inilah keindahan, senyum kebahagiaan, anugerah tak terbantahkan, sebuah tekad yang tak berkesudahan, inovasi yang kami dedikasikan untuk kehidupan.
untuk terciptanya kesehatan, inspirasi demi hidup yang lebih berkualitas, hari ini dan hari esok yang membanggakan. Bio Farma, dedicated to improve quality of life. Selama lebih dari 128 tahun, kami berkarya dengan memegang teguh filosofi. Dari sebuah lembaga riset, berkembang menjadi perusahaan vaksin, dan kini menjadi perusahaan life science. Dengan visi menjadi perusahaan life science kelas dunia yang berdaya saing global, misi kami menyediakan dan mengembangkan produk life science berstandar internasional untuk meningkatkan kualitas hidup. Inilah nilai-nilai kami, berkomitmen untuk bekerja dengan profesional dan integritas tinggi, terus-menerus berinovasi, memenuhi kebutuhan customer, serta seluruh stakeholder perusahaan. Kami berperan aktif dalam mengembangkan riset vaksin dan produk life science, melakukan penelitian vaksin baru dalam menjamin kemandirian kebutuhan vaksin di dalam negeri, serta ketersediaan untuk memenuhi kebutuhan vaksin di dunia. Dengan didukung putra-putri terbaik bangsa, kami terus berinovasi. Kami siap melangkah menuju life science industry. Kami berperan aktif dalam berbagai forum global melalui sinergi dan kolaborasi dengan negara-negara berkembang dan negara-negara Islam. Produk kami sudah memenuhi standar kualifikasi WHO untuk menjamin keamanan, kualitas, dan keampuhan produk. Kami memprioritaskan kebutuhan vaksin dalam negeri dengan kapasitas yang cukup untuk memenuhi kebutuhan vaksin dalam negeri dan global. Kami turut serta meningkatkan akses masyarakat terhadap vaksin dan kesehatan. Dan program Gerakan Masyarakat Sehat Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Sesuai filosofi dan semangat kami untuk memajukan, mencerdaskan, dan mensejahterakan masyarakat, program CSR berbasis komunitas untuk memperkuat kemapanan ekonomi dan mendorong perekonomian masyarakat prasejahtera. Kami mewarnai dan memperkayai nilai kehidupan dengan produk life science untuk menjaga keamanan dan kesehatan global dan mengibarkan merah putih di kancah global. Dedicated to improve quality of life.